Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini Selasa 14 Oktober 2025. Kita akan bahas ya saham dari Merdeka Group yang sepertinya cenderung turun ya. Apakah ini tanda patah tren bullish-nya? Ada MDKA, BMA, dan emas. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG. Hari ini ditutup melemah 1,95. Untuk trennya masih uptrend ya, masih bergerak di atas MA 200 dan MA 50-nya IHSG. Sudah retest ya, retest supportnya ini sudah kita buat area supportnya dan sudah disentuh ya. Dan cenderung naik ya, sini sudah disentuh 2 kali ya untuk IHSG. Apabila besok IHSG hijau, kemungkinan akan sideways dulu ya, dan kemungkinan akan sentuh lagi ya di 8.288 ini ya. Apabila besok malah merah lagi, kemungkinan IHSG akan koreksi dulu ya, koreksi ke area MA 50 karena tepat di bawahnya ada MA 50. Apabila MA 50-nya gagal menahan penurunan IHSG akan menuju ke support berikutnya ya di 7.760 yang warna biru ya. Seratan masih uptrend, tetapi memang dari MACD memang sudah ada bearish divergence ya. Bearish divergence dan 2 hari bikin lower low ya. Mudah-mudahan untuk besok IHSG ya berhasil paling enggak hijau dulu ya untuk bertahan di area MA 20-nya ya, karena memang saat ini sudah breakdown MA 20. Untuk momentum masihnya memang cenderung dead cross ini ya, dead cross cenderung turun ya, karena memang candlenya bearish dan sudah breakdown ya MA 20 supportnya. Apabila besok ya IHSG masih bisa bertahan kembali ya ke atas MA 20 masih bagus, ada potensi lagi untuk uji high di 8.288. Oke, saham pertama ada MDKA. Hari ini tutup melemah 0,84%. Secara trennya dia masih uptrend ya, long termnya ya masih berada di atas MA 200-nya ya. Untuk MA 200-nya baru di-retest sekali ya, ini sekali dan mantul, dan ini belum sempat kena MA 200 ya, sudah mantul duluan ya. Untuk MDKA saat ini memang cenderung lagi ya, turun ya. Ini sudah naik cukup tinggi dari bottomingnya di 1110-an ya warna biru ini, dan naik sampai 2.820 dan saat ini terkoreksi ya. Untuk MDKA juga sudah di break ya MA 50-nya ya. Saat naik dia selalu konsisten ya di atas MA 20 ya, MA 50 ya, ini kita sekali mantul, 2 kali mantul, dan saat ketiganya dia di break ya, dan saat ini sudah ada di resisten lagi ya, di resistennya MA 50. Untuk MDKA secara market structure-nya dia memang lagi turun ya, ini kan bikin higher high ya, tapi ini dia sudah bikin lower low ya, lower low ya, ini kan low-nya sebelumnya ada di break ya, dan ini saat ini lagi di retest ya. Apabila MDKA breakdown lagi di area 2.200-nya, hati-hati ya, takutnya dia nanti akan turun uji lagi MA 200-nya ya, karena strukturnya memang sudah di break ya. Tetap MDKA apabila masih bertahan di area support ini ya, di area 2.200-an ini masih ada potensi lagi ya untuk MDKA uji lagi resisten di atasnya di 2.700 ya. Tetapi apabila ini di breakdown dan bikin lower low, artinya low-nya ini di break, kemungkinan akan uji MA 200 sampai ke bawah ya di area 1.800 ya. Ini adalah support kuat yang belum di retest juga ya. MA 200 juga belum di retest, baru di retest sekali. Untuk MDKA masih tunggu konfirmasi ya, karena memang ini setelah breakdown supportnya ya sempat naik nih ya dari 2050-an ya sampai tertingginya di 2400-an dan sudah cenderung turun ya. Untuk MDKA lebih baik wait and see dulu ya, tunggu beberapa hari. Apabila dia bisa bertahan di 2200-an ini dan nggak bikin lower low masih bagus ya, artinya bisa spekulasi buy. Untuk potensinya dia bisa uji resisten di atasnya di 2700, tapi apabila turun dan bikin lower low mending sekalian nunggu di bawah di area
MA200 dan di support horizontalnya ya di 1820. Karena memang strukturnya dia sudah bikin lower low ya, apabila nih dia turun artinya dia bikin lower high ya, artinya high-nya lebih rendah daripada yang high yang ini ya, artinya dia bikin struktur turun ya. Ini adalah gambaran dari MDKA ya, apabila dia bikin lower low akan begini ya. Ini adalah pertama ya, skenario pertama, tapi apabila dia bisa bertahan di area 2200-an ini ya, 2200-an akan ada potensi lagi untuk uji 2700-nya. Jadi untuk MDKA wait and see dulu karena memang sudah di pucuk ya, ini sudah naik cukup tinggi. Wait and see dulu apabila dia bisa bertahan di area supportnya di 2200-an ini masih ada potensi untuk uji 2700, tapi apabila di breakdown lower low tunggu di area supportnya di MA200 ya. Secara MACD-nya pun sudah ada bearish divergence ya. Sudah ada bearish divergence dan cenderung bikin pola turun ya. Mudah-mudahan untuk MDK bisa bertahan dulu di supportnya di 2200-an ini ya. Untuk momentum MACD-nya pun sebenarnya masih bagus ya, masih golden cross ke atas ya. Memang cenderung naik tapi memang secara struktur marketnya sudah kurang bagus ya apabila dia bikin lower low nanti ya. Masih tunggu konfirmasinya dulu apakah dia bisa bertahan di area 2200-an. Kita coba lihat dari Broksum-nya. Ini adalah Broksum dari MDKA ya. MDKA ada saya tarik dari tanggal 2 Oktober ya, artinya pas dia breakdown support dan cenderung naik ya, sudah berapa hari ini selalu bikin nyerah ya. Masih bagus sebenarnya ya, masih ada big akumulasi ya di area 2250 ya. Yang buang ada LG, XL, SKI, nah yang masuk ada PD, NI, ZUT, PRX, ZP. Masih bagus secara Broksum dan benar ya dia di area 2200 ya. Jadi memang benar ini adalah area support dan area market maker juga ya di area itu ya. Apabila bisa bertahan di area itu kemungkinan masih akan naik ya karena mungkin akan jualan di atas ya. Tapi apabila 2200-nya di break dan bikin lower low artinya sudah nggak ada yang jagain dan akan cenderung turun ke area MA200. Masih bagus MDKA, tetap tunggu dulu area konfirmasinya ya. Oke, saham kedua ada MBMA, hari ini itu melemah 4,88%. Secara trennya dia masih uptrend ya, berada di atas MA200, ini sudah break MA200 dan di retest ya, retest sekali mantul, 2 kali mantul dan saat ini masih berada di atas MA200 dan sudah retest ya, retest MA20-nya ya, sempat di breakdown. Di low-nya hari ini sampai di 525 ya dan ditutup naik lagi ya di atas MA20-nya ya. Itu MBMA apabila beberapa hari mendatang masih di atas MA20 masih ada potensi lagi ya untuk uji resisten di atasnya. Ini sempat banyak ekor-ekor dari atas ya menandakan memang ada seller dari atas ya di sekitar harga 635 sampai 660 ya. Ini terlihat banget ada ekor-ekor dari atas artinya memang seller masih cenderung banyak ya di area 630-an ya. Dan support saat ini bisa dipakai di 550 sampai low hari ini ya di 525. Apabila nggak di break ya low hari ini ada potensi lagi untuk MBMA uji di area 630-an ya. Secara volumenya pun sebenarnya masih oke ya, ini pas berrekord dengan volume besar saat sideways dengan volume lebih kecil ya, dan hari ini memang agak sedikit panic selling kemungkinan ya, dan sampai di low-nya di 525 tetapi bagus masih berada di atas MA20 untuk closingnya. Untuk momentum MACD-nya memang sudah dead cross ya karena memang candle hari ini cukup bearish ya dengan volume yang lumayan besar. Kita coba lihat Broksum dari 9 Oktober ya, ini pas ada volume yang mulai tinggi ya, sudah mulai tinggi dan cenderung akan naik ya karena sudah ini turun terus ada pantulan ya. Masih netral ya. Dan bagusnya ada asing masuk, ada AK dan BK masuk di average 600. Jadi masih ditahan ya kemungkinan ya. Jadi hari ini kemungkinan yang lain ada AKBK ya.
Dan yang keluar ada KIMGSSIN ya, sebenarnya memang sedikit ada distribusi ya dari KIMG ya, dan rata-rata memang broker bukan retail, dan yang menampung masih ada campuran retail ya. Ini ada XL, ada XCPD di 620-an, jadi masih floating loss ya. Coba kita lihat untuk Broksum hari ini. Untuk Broksum hari ini cenderung netral ya, dan benar ada AK dan BK yang masuk ya hari ini ya di 600-an ya. Jadi memang ada AKBK yang masih cenderung nahan ya. Apabila MA masih bisa bertahan di atas MA 20-nya masih bagus ya, ada potensi lagi untuk uji resisten di atasnya. Tapi apabila low hari ini di break, sekalian nunggu di bawah ya di MA 50 dan area support horizontal ya di sekitar 470-an. Masih bagus untuk MBMA selama bisa bertahan di atas MA 20-nya. Oke, terakhir ya ada emas. Hari ini tetap melemah 1,82%. Karena emas baru aja IPO ya, ini saya gunakan time frame 1 jam ya biar kelihatan polanya ya. Untuk emas sebenarnya masih bagus ya, masih bertahan di atas uptrend, trendline-nya ya warna biru ini. Dan secara price action-nya saat ini lagi ada di support ya. Ini adalah support uptrend channel yang warna hijau ya, sudah di-retest beberapa kali nih ya. Dan cenderung mantul ya di warna biru ini ya di area 4.200 ya. Sudah mantul, dan saat ini apabila ini swing low-nya artinya ada potensi lagi untuk emas ya naik lagi ke area resisten di atasnya ya. Di area 4.570 sampai 4.600 ya untuk jangka panjangnya ya. Untuk risk reward-nya masih bagus. Saat ini memang lagi uptrend dan cenderung sideways ya. Ini naik ya, dengan volume yang cukup besar ya ini ya. Ini kenaikan dengan volume besar dan candle-nya juga bullish. Dan saat ini lagi koreksi ya, koreksi dan cenderung sideways ya. Terlihat banget ini supportnya di area 4.200 dan resistennya ada di 4.600 sampai di high yang ini ya, belum pernah disentuh di area 4.570. Bila emas ya, apabila masih bertahan di area 4.200-nya ada potensi lagi untuk swing low ke atas ya. Momentum MACD-nya pun sebenarnya masih bagus ya, masih mau golden cross ke atas ya, karena sudah lama dead cross dan cenderung mau naik ya, dan sepertinya sudah ini sempat naik dan turun, kemungkinan akan retest kemudian akan mencoba naik kembali. Inilah Broksum emas per hari ini ada small akumulasi bagus ya, artinya sudah ada yang mantul, ada yang serok dari bawah ya. Ini di average 4.300 ya di area ini ya, benar ya di area MA 20-nya ya. Ada yang masuk, ada RX sama MG ya. RX dan MG di average 4.400, jadi masih floating loss sedikit. Masih ada potensi ya untuk emas akan naik lagi ya ke area resisten di atasnya. Yang buang ada LG, HKSSMU, XL ya. Secara ini sih sebenarnya netral tapi masih bagus karena RX MG masuk. Retail juga belum terlalu banyak ya, ada XCCC ya. Masih bagus untuk emas karena masih ada di support, receiver-nya juga masih menarik untuk emas.